Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa yang saya hormati rekan-rekan KPPS dan petugas ketertiban, yang saya hormati rekan dari pengawas PPS yang sudah hadir, yang saya hormati rekan-rekan dari saksi partai dan caleg, yang saya hormati Bapak Ibu pemilih yang sudah hadir. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka pemilihan atau pemilu serentak tahun 2024 yang mudah-mudahan berjalan lancar, tertib, aman dan damai. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan peraturan KPU, jika pengawas sudah hadir, prasaksi sudah hadir, dan pemilih sudah hadir, maka rapat pemungutan suara sudah bisa dimulai. Untuk itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pemungutan suara di TPS 02 Desa Ciampel saya nyatakan dibuka. Untuk acara selanjutnya kami akan membacakan sumpah dan janji petugas KPPS dan ketertiban. Silakan para petugas KPPS dan ketertiban menempatkan diri berbaris di depan. Nanti saya akan mengucapkan janji, kemudian teman-teman mengikutinya. Nanti saya akan mengucapkan panjenengan semua nanti mengikuti. Sumpah janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Sumpah janji anggota KPPS dan petugas ketertiban. Demi Allah saya berjanji. Demi Allah saya berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya. Sebagai anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dengan sebaik-baiknya. Sebagai anggota kelompok pemungutan suara dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat, demi suksesnya pemilihan umum, presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia.
disaksikan oleh para saksi, pengawas, dan pemilih. Dicek isi dari kotak suara tersebut satu persatu dan pastikan nanti sebelum disegel kotaknya sudah dalam keadaan kosong. Foto dulu. Dicek. Udah dibuka. Ini pengawas, saksi-saksi, ini pemilih sendar. Ya, silakan dicek satu persatu. Masih segel. Masih segel. Hitung apa, Bang? Ya, buatkan. Ambil. Ya. Bisa 4. Segel. Berapa lembar? Itu aja. Surat suara. Berapa? Satu. Ganti, Mas, suara-suaranya. Bapak Ibu, kami sudah selesai membuka kotak suara dengan jumlah surat suara yang sudah kami hitung itu adalah 220. Itu adalah DPT-nya sejumlah 215. Berarti ditambah 2% pas 220. Selanjutnya Buku mana tadi? Buku saya. saya akan membacakan tata cara pemberian surat suara. Oke, 955. Pemilih dalam memberikan suara di TPS mengikuti tata cara sebagai berikut. Yang pertama, pemilih perlu memastikan surat suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPPS. Jadi saran sahnya itu ada tanda tangan ketua KPPS. Kalau belum ditandatangani, yang belum terima, ya Bapak Ibu pemilih. Yang kedua, pemberian surat suara dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan alat untuk mencoblos. Jadi sudah kami sediakan paku di sana. Jadi jangan membawa alat sendiri dari rumah. Di sana ada paku, tinggal dicobloskan menggunakan paku. Yang ketiga, pemberian suara pada surat suara presiden dan wakil presiden dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor, nama, foto pasangan calon atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak. Ini saya punya contoh. Ini untuk presiden ya. Jadi yang boleh dicoblosnya, pertama gambarnya, coblos tengah-tengahnya, ya, Bapak Ibu. Kemudian nomor urutnya boleh, atau partainya boleh.
harus dalam area kotaknya, jangan di luar. Kalau di luar tidak sah. Kalau nanti misalkan di luar sini nggak sah. Terus jangan mencoblos lebih dari satu pasangan. Misalkan pilih ini tadi tidak sah. Jadi harus tengah-tengah gambarnya saja, ya, utamakan gambarnya tengah-tengah. Itu untuk suara syarat sah presiden. Tapi yang paling utama juga Bapak Ibu membuka dulu semua lipatan surat suaranya, ya, jangan sampai ada yang masih melipat. Ini boleh diperagakan ya. Nah ini lipatannya ya harus terbuka dulu, jangan sampai ada yang masih melipat. Nah pastikan seperti ini, jangan sampai masih ada lipatan, coblos, berarti kan nyoblosnya tembus dan nanti bisa tidak sah. Nah harus seperti ini, pastikan seperti ini. Baru coblos mau yang mana, tengah-tengah gambarnya, ya. Nomornya atau nama partainya juga boleh. Harus dalam area ini. Pastikan tengah-tengahnya. Ini kalau presiden besar ya kelihatan. Selanjutnya untuk pemberian surat suara untuk DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Untuk DPR semua ya, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota itu hampir sama, dengan cara mencoblos pada nomornya atau tanda gambar partai politik atau nama calon anggota DPR ya, nama anggota calonnya dan masih dalam satu partai politik. Ini untuk anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, pastikan di salah satu nama calegnya biar pas ke calegnya, ya. Tengah-tengahnya boleh di nomornya ini, di pinggirnya boleh ke nama, tengah-tengahnya aja, tengah-tengahnya, jangan sampai tengah-tengah garis. Pastikan ke namanya atau penomornya boleh. Nah ini masuknya ke caleg. Tapi kalau Bapak Ibu nyoblosnya partai boleh, tapi sah untuk partai. Ini untuk partai. Kalau nyoblos partainya berarti suaranya untuk partai. Terus misalkan nyoblosnya jangan sampai ya, jangan sampai dua nama, jangan sampai. Sah sih sah, tapi untuk partai. Jadi Bapak Ibu cukup pilih salah satu calegnya, namanya, pilih tengah-tengahnya, gitu ya. Nah itu untuk DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Untuk DPD hampir sama dengan presiden, hampir persis. Nah ini untuk DPD juga hampir sama. Cuma kalau DPD itu kita ada 11 calon, yang agak gede, tapi hampir sama dengan presiden. Coblos saja gambarnya tengah-tengah, ya, gambarnya tengah-tengah. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Ya. Dan pastikan lipatannya harus sudah terbuka semua. Soalnya untuk DPR itu agak besar, ya, karena calonnya banyak. Nah selanjutnya Ketua KPPS dapat mendahulukan pemilih yang disabilitas. Barangkali ada yang pakai kursi roda, mohon maaf, barangkali baru datang aja, kami persilakan duluan, karena itu untuk prioritas, pemilih prioritas, ya. Kemudian ibu hamil, kemudian lanjut usia untuk memberikan suaranya atas persetujuan pemilih yang sebelumnya. Itu baru kami minta persetujuannya. Barangkali ada pemilih yang seperti itu, yang disabilitas, yang pakai kursi roda atau pakai tongkat, ya, ibu hamil, nah itu kami dahulukan. Kemudian yang selanjutnya pemilih disabilitas netra, barangkali ada yang tunanetra, kemudian disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya dapat dibantu oleh pendamping yang berasal dari anggota KPPS, dari kami bisa, atau dari keluarga sendiri, tapi menggunakan surat pernyataan kita, dan atas permintaan pemilih yang bersangkutan. Selanjutnya yang ke-8, pemilih disabilitas sudah. 9, pada saat melakukan pencoblosan di bilik suara, pemilih dilarang membawa HP. Apalagi mereka atau selfie, nggak boleh ya, di bilik suara, khusus di sini nggak boleh bawa HP, atau direkam nih saya nyoblos ini, itu nggak boleh. Atau saya selfie, ini saya lagi coblos, nggak boleh, dan nggak boleh bawa HP. Kemudian
10. Dilarang merokok di dalam ruangan. Itu tulisan sudah ada di belakang Bapak Ibu. Tidak boleh merokok. Kalau mau merokok silakan di luar ruangan. Yang 11, saksi dilarang menggunakan atribut partai. Ya, kalau jalan ya ada. Jadi tidak boleh menggunakan atribut partai. Kemudian 12, apabila surat suara yang diterima rusak, dapat diberikan surat suara pengganti hanya 1 kali. Bila surat suaranya ini sobek, ya itu boleh ditukar, tapi hanya 1 kali. Nah, kemudian pemilih memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara dipandu oleh anggota KPPS. Itu ada tugas kami, nanti akan membantu, dan jangan terburu-buru, oke Bapak Ibu, memasukkannya pastikan sesuai Warna. gambar warnanya itu untuk presiden warnanya warna abu-abu, untuk DPR RI kuning, DPD merah, dan DPRD provinsi biru, dan untuk DPRD kabupaten warna hijau. Jangan sampai salah memasukkan, karena nanti akan mengacaukan pemungutan suara ini penghitungan. Oke, jangan terburu-buru, pastikan nanti ada petugas juga, nanti dibantu oleh petugas kami. Selanjutnya 14, khusus untuk pemilih yang DPD tambahan. Di sini dapat modelnya semua ya, surat undangan. Nah, tapi nggak ada. Sudah itu. Nah, itu untuk pernyataan. Silakan bisa dimulai untuk pemungutan suara. Sudah. Abdul Muksin. Bisa dapat ini kan? Kita kira nama itu. Berapa kali mengwali? Jumlah ini jumlah. Abu Aini. Kita